luar gitu, pikiran di luar, akhirnya bisa baca surat dakwaan yang setebel ini gitu, akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya, akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua, dari titiknya, dari komanya, yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama saksi-saksi aja tuh kalau kalian mau tahu gitu. Tapi kan itu biar jadi rahasia. Niki buka pas ketika dia hadir gitu kan, tapi ternyata dia nggak hadir, ya udahlah. Tapi udah mulai curiga nggak bakalan hadir. Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah. Kalau gue mah ini sama aja, kalau sama ya kalau mama nggak tahu lah mana kasus yang benar-benar harus dikasuskan, mana kasus yang direkayasa. Terkait apa, Bang? Terkait penghinaan dan cara-cara dia mempermalukan orang, menghina, dan keberanian yang saya anggap kok di dunia media sosial saat ini harusnya digunakan hal positif, kok berani nantang orang, berani mempermalukan orang. Kalau sudah salah ya sudah salah, karena hanya minta maaf nggak dimaafin tiba-tiba tambah ngamuk. Nah, jadi menurut saya sebaiknya Instagram dia itu diblokir aja oleh info-info, karena sikap-sikap sombong, arogan, dan terlalu berani dan menghina sehingga tidak ada takutnya. Emang dia siapa? Walaupun kami berteman, tapi menurut saya teman itu harusnya saling melindungi, saling menyayangi, saling menghormati. Tapi kalau sudah saling menghina, bukan teman namanya, bukan kawan namanya. Jadi masalah dia bukan dengan Farhad Abbas tapi dengan hukum. Okay? Pasal yang disangkakan, Bang? Ya itu ada beberapa pasal, masuk pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE juga, kemudian ada pasal pidananya. Pasal ancaman? 6 tahun. 6 tahun penjara. 6 tahun Nanti dijelasin sama tim Pos Bakum Kewandai yang diketuai oleh Bang Nasrullah ya. Silakan Bang Nasrullah. Tapi nanti ditunjukin itu aja, ngomong aja sebenarnya. Oke, jadi ada yang mungkin lihat postingan terbaru Hotman Paris. Kita bahas satu persatu ya, kenapa sampai bisa beberapa orang di TikTok termasuk aku memposting Bang Hotman Paris itu melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas ya. Kita lihat. Semula saya tidak tahu pasal apa yang dituduhkan. Karena kalau itu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maksimum hukumannya 4 tahun, tidak bisa ditahan. Makanya di postingan saya juga tidak menuduh kejaksaan. Saya tanya, apakah ada pasal lain? Karena saya yakin mereka juga pasti hati-hati, apakah ada pasal lain. Nggak nyampe setengah jam saya dapat presidensi dari kejaksaan, ternyata yang dituduhkan itu pasal 27 ayat 3 itu ancaman hukumnya 4 tahun. Junto dikaitkan dengan pasal 36 dan 51 Undang-Undang ITE, yaitu apabila pencemaran nama baik itu mengakibatkan kerugian keuangan bagi si pelaku, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Ya, misalnya saya cekakkan mesti memutus kehilangan antar. Saya tidak mau menghantar soal apa kita melakukan itu, saya tidak menghantar substansi. Kita hanya melihat pasal yang dituduhkan. Ternyata yang dituduhkan itu ada 2, 3, dan 3. Oke, kalau ada yang bilang video itu mungkin video yang sudah lama, oke, kita kupas lagi ya. Makanya begitu kejaksaan kirim ke saya press release-nya, maka saya hapus postingan tersebut karena sudah terjawab. Oke, jadi begitu beliau mendapatkan press release atau mendapatkan jawaban dari kejaksaan, baru beliau menghapus video tersebut. Berarti pernah ada niat untuk melaporkan. Makanya kami juga ikut membuat statement bahwa akan dilapor. Setelah itu, setelah didapat dari kejaksaan pernyataannya bahwa bisa dihukum 4 tahun itu tidak bisa ditahan di penjara, tetapi junto ke pasal 27, jika merugikan ada pembatalan kontrak baru 12 tahun itu baru bisa ditahan. Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun.
Dan menurut KUHP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Maka saya mau mempertanyakan kepada kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik karena banyak orang bertanya ke Hotman. Saya tidak menuduh tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun? Ada nggak pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Ini hanya bertanya. Salam Hotman 911. Tahu bahwa lu emang gila aja gitu. Saya mendapat popularitas ya di media sosial itu nomor 1, 23%. Tujuan hidup lu tuh apa? Untuk membantu atau mengangkat orang yang jatuh terhadap. Ngapain lu melakukan hal tersebut? Niat gua cuma tulus ya. Lu dapat apa? Banyak lah. Gue baru sampai Jakarta dari Solo kemarin ya, jelas. Nah, pagi-pagi gue liatin video beredar Bang Hotman Paris ngelaporin bla bla bla. Udah seneng kan? Tiba-tiba gue lihat udah klarifikasi toh. Oke, tapi buat warganet jangan bersedih karena minggu ini saya akan LP-kan si Batino Iko ya. Kok lama sekali Kak? Iyalah, gak bisa lah serta-merta seperti itu, ya kan? Kita kumpulkan dulu bukti-buktinya, kita pelajari dulu bla 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 bla, oke? Kenapa niat sekali melaporkan dia? Oh iya, jejak digital saya tinggal dan seluruh media dan netizen mengarah kepada saya tentang si pemakai narkoba tersebut. Ya, harus dibersihkan, apalagi saya punya anak gadis. Ya. Jadi buat dia, Batino, ya. Jangan cuman kau cari pencitraan sama orang sedih, aku seorang ibu, ya. Aku juga seorang ibu. Namaku harus bersih karena aku tidak pernah pakai narkoba. Oke? Tenang warganet. Tenang. Kemarin gue memang ada jadwal meditasi, jadwal rutinitas gue itu petilasan memang, ya. Jadi bukan gue diam, no, nama gue harus bersih, ya. Jadi kalau misalnya orang suka ngurus hidup orang, suka mau ngerecokin orang, nyentul-nyentul orang, bikin suasana jadi ribet, jadi ruwet, itu emang ada kelakuan seperti itu. Kayak emang udah kelakuan, susah. Untungnya nggak ada di Bunda. Mengejutkan, heboh, isu Hotman Paris laporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Gegara, bela Bunda Korla. Baru-baru ini viral di media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris dengan tegas membantah kabar yang menyebut dirinya telah melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Dalam kabar hoax yang beredar tersebut, dikatakan laporan itu dibuat Hotman Paris demi membela Bunda Korla atas perseteruan dengan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris, pengacara ternama ini, tegas membantah kabar hoax tersebut pada hari ini. Dengan tegas, Hotman Paris menyebut jika dirinya tak pernah melaporkan Farhad Abbas dan Nikita Mirzani terkait dengan Bunda Korla, sehingga hal tersebut adalah berita hoax yang dibuat oknum dan tak bertanggung jawab. Dengan ini saya tegaskan berita hoax
Hotman tidak pernah melaporkan Farhad Abbas dan Nikita Mirzani terkait Bunda Korla ke kantor polisi selama Hotman Paris, sambungnya. Kabar yang menyebut Hotman Paris melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas untuk Bunda Korla viral di media sosial sejak hari Senin. Diketahui sebelumnya, Hotman Paris memang sering marah setelah tahu Nikita Mirzani dan Farhad Abbas tak henti mengusik Bunda Korla saat berada di Indonesia. Namun di sisi lain, Hotman Paris juga membantah tegas telah melaporkan Nikmir dan Farhad Abbas ke polisi. Namun tak lama setelah Hotman Paris menyampaikan bantahan, postingan soal laporan tersebut di Instagram @realdramahalus sudah dihapus. Sebelumnya, dalam postingan hoax itu disampaikan narasi bahwa Hotman Paris menyebut dirinya telah membuat 2 laporan yang ditunjuk terhadap Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Laporan yang dibuat Hotman pada Nikita Mirzani dan Farhad Abbas diduga lantaran ia memberikan pembelaan kepada Bunda Korla. Saya sudah bikin 2 laporan polisi terhadap Nikmir dan kedua Farhad Abbas, tutur Hotman Paris. Mengenai pasal-pasal, tanya sendiri, sambungnya. Selain itu, Hotman Paris meminta publik agar sabar dengan laporan yang tengah diproses oleh pihak kepolisian. Hari ini saya membuat BAP klarifikasi ya sebagai pelapor. Kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Bunda Korla pilih pensiun di Jerman. Bunda Korla ungkap masa depannya setelah menjadi pusat perhatian publik di Indonesia baru-baru ini. Bunda Korla mengaku tak akan menetap di Indonesia, meski sekarang dirinya sudah terkenal. Bunda Korla lebih memilih untuk kembali ke Jerman untuk melanjutkan pekerjaannya. Diketahui, Bunda Korla bekerja di McDonald saat berada di Jerman. Meski begitu, nyatanya pensiun di Jerman dianggap lebih baik dibandingkan jadi artis di Indonesia yang masa depannya belum jelas. Di Jerman, pensiunan bakal mendapatkan uang sebesar 20 juta per bulan. Angka yang cukup besar jika dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Bunda Korla saat ini tengah di Indonesia dan mengadakan konser bersama Ivan Gunawan dan Maharani di MS Glow Party Bunda Korla.